Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Sembelihan Non-Muslim, yang berjumlah kelompok 2 orang, saya sendiri dan rekan saya Anis Lailatul Mukrifo. Baiklah, langsung saja penjelasan. Yang A. Konsep penyembelihan. 1. Pengertian penyembelihan. Menurut Kamus Dewan berarti perbuatan penyembelihan pemotongan. Menurut Kamus Indonesia pula berarti memotong atau menggorok leher. Dalam bahasa Arab menggunakan kata al-zabah. Bagi penulis kitab-kitab fikih menggunakan istilah al-zabah dari kata jamak al-zab, yaitu memotong. Menggunakan al-zabah karena terlalu banyak alat yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan. Baiklah, 2. Jenis-jenis penyembelihan. Penyembelihan dibagikan kepada 3 bagian diantaranya. 1. Al-zabu, memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk sembelih dengan persyaratan tertentu. 2. Al-nahru, yaitu memotong batang leher sebelah bawah hewan. Cara ini disunahkan untuk menyembelih unta, sedangkan hewan lainnya seperti sapi, kambing, dan sejenisnya harus disembelih pada batang leher sebelah atas. 3. Al-akru, yaitu sembelih darurat terpaksa atau terpaksa, ialah dilakukan dengan cara melukai hewan dengan kekerasan yang membawa maut di mana-mana bagian badannya. 3. Dalil penyembelihan. Antara dalil yang mewajibkan penyembelihan adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Di sini dijelaskan bahwasanya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Selanjutnya, syarat 4. Syarat-syarat penyembelihan. 1. Menyebut dengan nama Allah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini sebagai berikut. Mazhab Hanafi, Imam Al-Aladin Al-Samarkandi berkata, adapun syarat-syarat kehalalan dalam penyembelihan diantaranya adalah membaca basmalah saat penyembelihan. Selanjutnya, mazhab Maliki, Imam Sahnu berkata kepada Imam Ibnu Al-Qasim, aku bertanya, bagaimana bacaan basmalah ketika menyembelih menurut Malik? Beliau menjawab bahwa Imam Malik berkata, Bismillah Allahu Akbar. Aku bertanya, apakah kamu Imam Malik memakruhkan membaca sholawat terhadap Rasulullah setelah membaca basmalah, atau membaca Muhammad Rasulullah setelah membaca basmalah ketika menyembelih? Beliau menjawab, aku pernah mendengar dari Imam Malik sedikit pun tentang itu. Dalam hal menyembelih tidak disebut kecuali nama Allah saja. Dan selanjutnya mazhab Syafi'i berkata, dan membaca atas sembelihan jika ada zikir tambahan, maka itu lebih baik atau tidak memakruhkan adanya penambahan seperti penyembelihan berupa bacaan salawat sallallahu alaihi Allah Rasulullah. Aku menyukai hal ini dilakukannya. Selanjutnya, yang 2, penyembelihan hewan tersebut bisa disukai dengan memotong hulkum dan mari sekitarnya kehidupan hewan itu masih hayat mustakira dengan menggunakan sesuatu yang melukai yang bukan kuku dan tulang. 5. Tata cara penyembelihan. Adapun penyembelihan yang dapat dilakukan adalah mempunyai 2 kemungkinan, antara lain A. Binatang yang dapat disembelih melalui lehernya, maka haruslah dilakukan penyembelihannya melalui leher tersebut. B. Binatang yang tidak dapat sembelih melalui lehernya, maka dalam keadaan seperti ini bisa dilakukan penyembelihan dengan cara yang paling bisa dilakukan, seperti dengan penembakan atau memanahnya. 6. Orang yang menyembelih.
Penyembelih disyaratkan seorang Muslim atau ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Menurut syarah, ada 3 kelompok yang boleh dan tidak boleh dalam penyembelihan. Kelompok yang disepakati boleh menyembelih, para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat, yaitu 1. Islam, 2. Laki-laki, 3. balik, 4. berakal sehat, 5. tidak menyanyiakan sholat. Dan selanjutnya B, kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih. Para ulama sepakat pula bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihan tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala. C, kelompok yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak. Para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelih orang-orang berikut ini: 1. Alkitab, 2. orang Majusi, 3. penyembah berhala, 4. orang perempuan, 5. anak kecil, 6. orang gila, 7. orang mabuk, 8. orang yang menyanyiakan sholat, 9. pencuri, 10. pengasap atau orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 7. alat sembelih. Ijma ulama menetapkan bahwa besi, batu, kayu, dan belahan kayu yang bisa mengalirkan darah dan memutuskan urat leher boleh dipakai untuk menyembelih, dan segala sesuatu yang tajam dan dapat memotong boleh dipergunakan untuk menyembelih, kecuali gigi, tulang, dan kuku manusia atau hewan lainnya. Tidak sah menyembelih dengan 3 benda ini, baik ini manusia masih melekat atau telah terpisah dari jasad. Proses penyembelihan hewan yang dapat dikendalikan disyaratkan harus memutuskan saluran pernapasan dan saluran makanan. Dan 8. Hikmah penyembelihan. Di antaranya hikmah penyembelihan adalah seperti di bawah ini: mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintahnya. 2. memudahkan menyebabkan hewan tersebut mati. 3. menghasilkan kualitas daging hewan yang tinggi yang berkhasiat. 4. menghindari diri dari penyakit pada hewan tersebut dengan mengeluarkan darah kotor pada hewan tersebut. B. Kajian umum mengenai hukum Islam. 1. Pengertian hukum Islam, syariat Islam. Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik teruntuk hukum tersebut. Setidaknya ada 2 nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariat dan fikih. 2. Tujuan hukum Islam secara umum sering dirumuskan pada tujuan hukum Islam ada kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudarat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari 2 segi, yakni segi pembuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasulnya, dan segi manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Selanjutnya, ciri-ciri hukum Islam. Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut. 1. Hukum Islam adalah bagian dari bersumber yang erat dari ajaran agama Islam. 2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dicerai pisahkan dengan imam dan kesusilaan atau akhlak Islam. 3. Hukum Islam mempunyai kunci, yaitu syariat dan fikih. Syariat yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. 4. Fikih Islam terdiri dari atas dua bidang, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. 6. Hukum Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum taklid atau hukum tafli, yaitu al-azab al-khamsi yang terdiri atas 5 kaidah junus hukum. 5 penggolong hukum, yaitu jizai, sunat, makruh, wajib, dan haram. Baiklah, itu saja dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.